punggung udah nempel di kasur, jempol doang yang aktif buat nge-scroll. Alergi sama tombol play film yang durasinya di atas 1,5 jam. Fix, Anda positif terjangkit virus mager akut. Tapi jangan panik, resepnya cuma satu. Tonton spoilernya di sini. Satu-satunya terapi kejut yang bisa nyembuhin rasa penasaran lo dalam 15 menit. Pasien hari ini kita kasih obat dari film The Mummy 2017. Gak pakai lama, gak pakai iklan. Langsung kita suntik ceritanya sampai ke otak. Dunia yang kita kenal hanyalah sebagian kecil dari kenyataan. Jauh di bawah pasir waktu dan tersembunyi dari lembaran sejarah modern, kejahatan kuno tertidur menunggu saat yang tepat untuk bangkit. Narasi dari seorang pria misterius, Dr. Henry Jekyll, membuka tirai ke masa lalu yang kelam di Mesir kuno. Kita diperkenalkan pada Putri Ahmanet, seorang pewaris tahta yang ambisius dan tak kenal takut. Namun, kelahirannya seorang adik laki-laki menghancurkan klaimnya atas kekuasaan. Dipenuhi amarah dan keputusasaan, Ahmanet membuat perjanjian terlarang dengan Set, dewa kematian. Sebagai gantinya untuk kekuatan yang tak tertandingi, ia berjanji untuk membawa sang dewa ke dunia dalam wujud manusia. Dengan kekuatan gelap yang baru ditemukannya, ia dengan kejam membunuh ayah dan adik bayinya. Namun, sebelum ritual terakhir untuk mewujudkan Set dapat diselesaikan, para pendeta Firaun berhasil menangkapnya. Sebagai hukuman atas pengkhianatannya yang mengerikan, ia dikutuk untuk selamanya, dimumikan hidup-hidup dan dikubur jauh dari tanah kelahirannya di sebuah penjara di bawah pasir Mesopotamia, terikat oleh Merkuri untuk menekan kejahatannya. Ribuan tahun kemudian di Irak yang dilanda perang, kita bertemu Sersan Nick Morton dan rekannya Kopral Chris Vail. Keduanya adalah tentara, namun kesetiaan utama mereka adalah pada keuntungan pribadi. Mereka menyalahgunakan posisi mereka untuk membebaskan barang antik dan menjualnya di pasar gelap. Misi terbaru mereka yang tidak resmi membawa mereka ke desa terpencil, mengikuti peta yang dicuri Nick dari seorang arkeolog Inggris, Jenny Halsey, setelah kencan malam mereka. Aksi mereka segera memicu baku tembak dengan pemberontak. Dalam kekacauan tersebut, Nick dengan enggan memanggil serangan udara untuk menyelamatkan diri. Ledakan besar yang menghantam desa tidak hanya melenyapkan musuh, tapi juga meruntuhkan tanah, menyingkapkan sesuatu yang luar biasa. Pintu masuk ke sebuah makam Mesir kuno yang monumental, sesuatu yang sama sekali tidak pada tempatnya di tengah Irak. Jenny Halsey, yang telah melacak Nick untuk mengambil kembali petanya, tiba di lokasi tepat pada waktunya. Dengan pengetahuannya yang luas, ia segera menyadari bahwa ini bukanlah sebuah makam kehormatan. Rantai yang rumit, ukiran peringatan, dan kolam merkuri yang mengelilingi sarkofagus, semuanya menunjukkan satu hal. Ini adalah sebuah penjara. Didorong oleh keserakahan dan sifat impulsifnya, Nick mengabaikan peringatan Jenny. Ia menembakkan tali untuk mengangkat sarkofagus dari kolam merkuri, sebuah tindakan yang secara tidak sengaja melepaskan segel kuno. Tindakan ceroboh ini memicu serangkaian peristiwa supranatural. Badai pasir besar tiba-tiba muncul, dan kawanan laba-laba unta keluar dari celah-celah makam. Salah satu dari laba-laba itu berhasil menggigit leher Chris Vail yang segera menunjukkan tanda-tanda perubahan perilaku yang aneh dan menyeramkan. Dengan sarkofagus yang berhasil diangkat, mereka mengangkutnya dengan pesawat kargo menuju Inggris. Di dalam pesawat, kondisi Vail memburuk dengan cepat. Matanya menghitam dan pikirannya tampaknya telah dirasuki oleh kekuatan jahat Ahmanet. Ia menyerang atasan mereka, Kolonel Greenway. Dan dalam pertarungan yang terjadi kemudian, Nick terpaksa menembak dan membunuh sahabatnya sendiri. Saat itulah kekuatan Ahmanet yang telah terbangun melepaskan amarahnya. Kawanan gagak dalam jumlah yang tak terhitung muncul dari ketiadaan dan menabrakkan diri mereka ke pesawat dengan kekuatan destruktif. Mesin meledak, kaca kokpit pecah, dan pesawat mulai kehilangan ketinggian dengan cepat.
Dalam momen kekacauan terlahir yang memekakkan, naluri bertahan hidup Nick yang egois lenyap. Ia melihat kepanikan di mata Jenny, dan dalam tindakan tanpa pamrih pertamanya, ia mengikatkan satu-satunya parasut yang tersisa ke tubuh Jenny dan mendorongnya keluar dari pesawat. Beberapa saat sebelum pesawat itu menghantam daratan Inggris dalam ledakan api yang dahsyat. Kematian seharusnya menjadi akhir bagi Nick Morton. Namun takdir, atau lebih tepatnya kutukan, memiliki rencana lain untuknya. Di tengah keheningan dingin sebuah kamar mayat di London, Nick Morton tersentak bangun. Tubuhnya utuh tanpa satu goresan pun. Kebingungan dan ketakutan menyelimutinya. Dia telah dipilih. Kutukan Ahmanet telah menemukan wadah barunya dan mimpi buruk itu baru saja dimulai. Keheningan dingin adalah hal pertama yang menyambut Nick Morton ketika ia kembali ke dunia orang hidup. Ia tidak terbangun di reruntuhan pesawat, melainkan di atas sebuah meja baja di dalam kantung mayat. Panik menjalari dirinya ketika ia merobek kantung itu, hanya untuk menemukan dirinya telanjang di sebuah kamar mayat yang steril. Tak ada luka, tak ada goresan, seolah kecelakaan fatal itu tak pernah terjadi. Namun kehadiran lain memenuhi ruangan itu. Dari bayang-bayang, sosok Chris Vail yang membusuk muncul. Lehernya patah dengan sudut yang tidak wajar. Ini bukanlah sahabatnya, melainkan gema dari kutukan itu. Hantu Vail menjelaskan kenyataan yang mengerikan. Nick tidak selamat karena keberuntungan. Ia selamat karena Ahmanet telah mengutuk dia. Ia telah memilih Nick sebagai wadah fana untuk Dewa Set, dan kematian kini hanyalah sebuah pintu putar yang akan selalu mengembalikan dia sampai ritual itu selesai. Sementara itu, di lokasi kecelakaan, Ahmanet bangkit dari sarkofagusnya yang hancur. Tubuhnya kering dan keriput, lebih mirip mayat daripada manusia. Dengan langkah yang terputus-putus, ia menyerang petugas penyelamat yang tidak menaruh curiga. Dengan ciuman mautnya, ia menyerap kekuatan hidup dari mereka. Setiap korban membuat kulitnya yang pecah-pecah menjadi lebih halus, anggota tubuhnya lebih kuat, dan matanya yang memiliki dua iris bersinar dengan kekuatan yang baru ditumbuhkannya. Para korbannya tidak hanya mati begitu saja, mereka bangkit kembali sebagai pengikut mayat hidup yang setia, pasukan pertamanya di dunia modern. Nick yang melarikan diri dari kamar mayat dalam kebingungan segera ditemukan oleh Jenny Halsey. Disinilah maskernya sebagai seorang arkeolog biasa terlepas. Jenny menyingkapkan bahwa ia adalah seorang agen dari sebuah organisasi rahasia kuno yang disebut Prodigium. Misinya untuk mengenali, menahan, dan menghancurkan kejahatan supranatural di seluruh dunia. Markas besar mereka tersembunyi di bawah Museum Sejarah Alam London, sebuah perpustakaan raksasa berisi artefak-artefak mengerikan, tengkorak vampir, tangan makhluk bersirip, bukti bahwa monster itu nyata, dan Prodigium telah memerangi mereka selama bergenerasi. Di jantung fasilitas yang menakjubkan ini, Nick bertemu dengan pemimpin Prodigium, Dr. Henry Jekyll. Dengan ketenangan seorang sarjana, namun dengan tatapan yang mengisyaratkan bahaya tersembunyi, Jekyll menjelaskan semuanya. Ia memutar kembali kisah Ahmanet dan mengungkapkan tujuan utamanya, yaitu untuk menyatukan kembali belati Set dengan batu permata merah darahnya yang tersembunyi di suatu tempat di Inggris. Dengan belati itu, ia akan menikam wadah pilihannya, Nick, dan memungkinkan Set untuk memiliki tubuhnya, melepaskan era kegelapan di bumi. Nick tidak lagi seorang tentara atau pencuri, ia adalah domba korban dalam sebuah ritual apokaliptik. Namun Nick juga memperhatikan bahwa Dr. Jekyll memiliki rahasianya sendiri. Tangannya gemetar dan ia secara berkala menyuntikkan serum ke lengannya dari sebuah alat yang rumit. Jekyll mengakui bahwa ia sendiri berjuang melawan monster di dalam dirinya, sisi gelap yang kejam yang ia sebut Mr. Hyde, yang hanya bisa ditekan melalui ramuan kimia. Ketenangan relatif di Prodigium hancur ketika Ahmanet yang tertarik pada kutukan yang mengikatnya pada Nick melacaknya ke London.
Dengan kekuatan telepatinya, ia mencoba merayu Nick, menjanjikan kekuatan dewa dan kesempatan untuk berkuasa di sisinya. Stop it! Stop! Ketika rayuan gagal, ia melepaskan kekuatannya ke markas pusat. Gerombolan tikus mengerumuni fasilitas, dan yang lebih mengerikan, ia membangkitkan kembali mayat para kesatria Templar yang terbubur di London, mengubah mereka menjadi prajurit kerangka yang lincah dan mematikan. Dalam kekacauan serangan itu, Ahmanet berhasil ditangkap dan ditahan dalam rantai Merkuri. Namun, ini adalah kemenangan yang singkat. Selama interogasi, tekanan situasi membuat Dr. Jekyll kehilangan kendali. Tanpa dosis serumnya, transformasinya yang menyakitkan pun dimulai. Wajahnya memerah, urat-uratnya menonjol, dan kepribadiannya yang tenang digantikan oleh kekuatan brutal Mr. Hyde. Mr. Hyde dengan seringi kejam menyatakan bahwa terkadang diperlukan monster untuk mengalahkan monster sebelum melancarkan serangan ganas terhadap Nick. Dalam pertarungan yang menghabiskan tenaga, Nick berhasil mengakalinya dan menyuntikkan serum ke leher Hyde, mengubahnya kembali menjadi Dr. Jekyll yang gemetar. Namun gangguan itu memberikan kesempatan yang dibutuhkan Ahmanet. Ia membebaskan dirinya, kekuatannya kini tak tertandingi. Ia meregut kembali belati set dari pajangan Prodigium, dan dengan raungan kemenangan, ia melepaskan kekuatan penuhnya ke London. Langit menjadi gelap saat badai pasir besar yang dibawa dari gurun Mesir muncul dan mulai menelan kota. Kaca pecah, bangunan runtuh, dan London yang modern bertekuk lutut di hadapan amarah kuno. Di tengah kekacauan itu, Nick dan Jenny melarikan diri ke jalanan-jalanan yang dilanda badai, kini menjadi buruan di kota mereka sendiri, diburu oleh seorang dewi yang pendendam yang hanya selangkah dari menyelesaikan rencananya yang mengerikan. Wow! Di tengah London yang remuk redam di bawah amukan badai pasir, Nick dan Jenny berpacu dengan waktu. Melalui penglihatan yang dikirimkan oleh Ahmanet dan petunjuk yang mereka kumpulkan, mereka menyadari tujuan akhirnya, sebuah makam kesatria Templar yang tersembunyi di bawah kota, tempat peristirahatan terakhir seorang kesatria yang dikuburkan bersama batu permata merah untuk belati set. Hantu Criswell terus muncul di sisi Nick, menjadi pengingat yang mengerikan akan nasib yang menantinya, menjadi budak dewa kegelapan. Mereka berhasil menemukan jalan masuk ke terowongan kereta bawah tanah yang banjir yang mengarah ke makam kuno itu. Namun, Ahmanet dan pasukan kesatria mayat hidupnya tidak jauh di belakang. Pertarungan sengit pun terjadi di koridor-koridor yang tergenang air. Pertarungan antara manusia modern dan prajurit kuno yang digerakkan oleh sihir gelap. Nick dan Jenny berjuang mati-matian, tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak bisa mengalahkan kekuatan Ahmanet hanya dengan senjata dan keberanian. Akhirnya, mereka tiba di ruang makam utama. Di sana, di dalam sarkofagus seorang kesatria, tergeletaklah batu permata itu, bersinar dengan cahaya merah yang jahat. Namun saat mereka hendak mengambilnya, Ahmanet muncul di hadapan mereka dalam kekuatan penuhnya. Ia dengan mudah melumpuhkan Nick dan mengalihkan perhatiannya pada Jenny. Ahmanet tahu bahwa untuk menghancurkan keinginan Nick untuk melawan, ia harus menghancurkan hatinya terlebih dahulu. Dengan kekejaman yang dingin, ia menggunakan kekuatannya untuk menyeret Jenny ke dalam kolam di tengah ruangan, menahannya di bawah air hingga napas terakhirnya hilang. Dunia Nick hancur. Wanita yang baru saja ia selamatkan, satu-satunya secercah harapan dalam kutukan ini, kini tewas di hadapannya. Patah hati dan putus asa, ia berhadapan dengan Ahmanet yang kini tersenyum penuh kemenangan. Ia mempersembahkan belati set kepada Nick, mendesaknya untuk menerima takdirnya dan membiarkannya menyelesaikan ritual itu. Pada saat itulah, di persimpangan takdir antara menjadi budak atau mati, Nick melihat jalan ketiga. Ia teringat kata-kata Jekyll bahwa terkadang dibutuhkan monster untuk mengalahkan monster. Ia menatap belati di tangan Ahmanet, lalu pada tubuh Jenny yang tak bernyawa. Ia membuat sebuah pilihan. Dalam tindakan menantang yang mengejutkan, Nick merebut belati itu dari tangan Ahmanet.
Tetapi alih-alih menyerangnya, ia membalikan bilahnya dan dengan teriakan yang bercampur antara rasa sakit dan tekad, ia menusuk dirinya sendiri tepat di jantung. Energi gelap dari Dewa Set meledak ke dalam dirinya. Tubuhnya kejang saat kekuatan kosmik yang tak terbayangkan membanjiri setiap selnya. Matanya menjadi hitam dengan iris ganda. Kulitnya ditandai dengan tulisan kuno dan kekuatan seorang dewa kini mengalir melalui nadinya. Ia bukan lagi Nick Morton baru, bukan juga sepenuhnya Set. Ia adalah sesuatu yang baru. Dengan kekuatan barunya, Nick bangkit dan menghadapi Ahmanet. Pertarungan mereka bukan lagi antara manusia dan mumi, tetapi antara dua makhluk supranatural. Dengan satu gerakan kuat, ia membalikkan kutukan itu. Alih-alih membiarkannya mengendalikan dirinya, ia menyerap esensi Ahmanet, mengeringkan kekuatan hidupnya dan mengubahnya kembali menjadi mumi yang layu dan tak berdaya. Jiwanya terhisap ke dalam dirinya. Badai pasir di atas London mereda seketika. Keheningan memenuhi makam. Nick yang kini bergetar dengan kekuatan dewa dan kutukan monster mendekati tubuh Jenny. Dengan sentuhan lembut, ia menyalurkan kekuatan barunya atas hidup dan mati, menghembuskan kembali kehidupan ke dalam dirinya. Jenny tersentak bangun, hidup sekali lagi. Namun, kemenangan itu terasa pahit. Saat Jenny menatap matanya, ia tidak lagi melihat pria yang ia kenal. Ia melihat seorang pria yang berjuang melawan kegelapan besar di dalam dirinya. Nick tahu ia tidak bisa tinggal. Kekuatan Set terlalu liar, terlalu berbahaya. Setelah membangkitkan arwah Criswell untuk terakhir kalinya, mengucapkan selamat tinggal yang sesungguhnya, Nick menghilang ke dalam bayang-bayang menjadi buruan dari dunia yang baru saja ia selamatkan. Di Harkas Prodigium, Dr. Jekyll dan Jenny mengamati tubuh Ahmanet yang kini disegel dengan aman. Mereka tahu bahwa terhadap Ahmanet telah berakhir, tetapi ancaman baru yang jauh lebih tak terduga mungkin baru saja lahir. Mereka memantau badai pasir yang bergerak melintasi gurun Mesir. Bukan badai alami, namun badai yang dikendalikan oleh Nick. Jauh di padang pasir, Nick Morton yang kini ditemani oleh Criswell yang telah dibangkitkan menunggangi kuda melintasi Bukit Dunau. Ia telah menerima nasibnya. Ia adalah monster, seorang dewa, seorang pahlawan yang dikutuk. Perjalanannya untuk memahami dan mengendalikan kekuatan di dalam dirinya baru saja dimulai. Meninggalkan dunia dalam ketidakpastian, apakah ia akan menjadi penyelamat terbesarnya atau kehancuran tertingginya. Ceritanya udah kelar. Tanggung jawab kami cuma sampai sini. Sisanya, tanggung jawab jempol kalian buat beraksi di tombol like sama subscribe. Senggol dong!